Cerita ini dimulai di tengah-tengah hutan yang rimbun, yang memikat siapa saja yang melihatnya, di sebuah dunia yang penuh misteri dan keindahan. Hutan ini bukanlah hutan biasa. Udara yang sejuk, pepohonan yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit, dan bau dedaunan yang segar, serta membawa kedamaian kepada setiap orang yang memasukinya. Wilayah ini sangat asri, sehingga orang-orang di sekitarnya sering menyebutnya Hutan Timur, yang dianggap memiliki rahasia alam yang tak terungkap. Terlihat sepasang angsa berbulu hitam pekat memadu kasih, dengan cara yang sangat romantis, di tengah suasana yang tenang dan juga damai. Mereka melayang dengan anggun di atas permukaan air danau yang begitu jernih dan memantulkan bayangan mereka, seolah-olah itu adalah cermin dari alam. Keadaan tenang di sekitar danau, di mana angin berhembus tenang menyapa lembut, menciptakan harmoni yang sempurna antara cinta dan keindahan alam. Namun, suasana berubah seketika di tengah kedamaian yang tiada tara itu, saat sepasang angsa hitam memadu kasih di atas permukaan air danau yang tenang. Tiba-tiba, kedua angsa itu tampak sangat terkejut. Leher mereka saling melilit karena merasa begitu panik. Ternyata, seseorang secara tiba-tiba muncul di balik semak-semak yang rimbun dan memecah keheningan di danau tersebut. Bahkan telah membuat kedua angsa begitu cemas karena kehadiran makhluk asing yang tak terduga. Di tengah hutan yang rimbun itu, seorang pria tampak dalam kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya terlihat lemah dan dia gemetar seperti seseorang yang kehilangan seluruh energinya. Pandangannya tertuju pada tangannya sendiri, dan ketika dia menyadari, ia sangat terkejut bahwa tangannya tampak kisut dan keriput, seperti daun yang sudah layu. Dirinya diselimuti rasa panik dan bingung, seolah-olah ia mencari jawaban atas perubahan yang begitu aneh dan tak terduga yang terjadi pada tubuhnya. Ialah seorang pria tua yang sangat rapuh, dengan tubuh yang sangat tua. Ia mencoba berjalan menuju tepi danau yang airnya jernih seperti cermin di hadapannya. Dalam seketika dirinya terdiam dan tertegun, karena saat melihat wajahnya di air, ternyata dirinya sangat keriput. Matanya redup, giginya ompong, dan bahkan tubuhnya tampak lebih lemah dari yang ia bayangkan, hingga membuatnya sangat terkejut. Ia tidak percaya apa yang dilihat. Namun pantulan itu mengingatkan bahwa keadaan telah berubah. Dan tepat pada saat itu, dengan suara gemetar, ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin wajah dan tubuhku sekarang berubah menjadi kakek yang tua renta? Mengamati kulit keriput dan tubuhnya yang menua, matanya tertuju pada bayangan di danau. Kemudian ingatannya berlari ke masa lalu. Ia teringat beberapa saat yang lalu, dia masih seorang pemuda yang tertidur pulas di dalam kelas ketika kelas matematika. Tetapi ia baru sadar dirinya kini berada dalam tubuh yang berbeda. Pria tua itu sangat kecewa ketika menyadari telah berinkarnasi. Ia berteriak dengan suara penuh amarah dan tidak puas. Nada protesnya meningkat dan dia bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia masih dapat mengingat tubuhnya yang atletis dan wajahnya yang cukup tampan. Namun, sekarang ia melihat dirinya dalam bentuk yang berbeda. Seorang pria tua dengan punggung yang membungkuk dan wajahnya yang keriput. Situasi ini benar-benar membuatnya bingung, seolah dunia telah menghinanya. Bahkan, wajahnya yang sekarang keriput menunjukkan rasa penyesalan. Di tepi danau, ia merenungkan kehidupan masa lalu yang terasa begitu jauh. Dalam kesendirian, ia menyadari bahwa banyak hal yang telah dia lewatkan selama hidupnya. Salah satu penyesalan terbesarnya adalah dia belum pernah menikmati masa kuliahnya dan pengalaman berharga. Ia bahkan tidak pernah merasakan debaran cinta atau berpacaran dengan wanita. Sebelum segalanya berubah, semua itu hanyalah halusinasi kini. Kakek itu begitu marah, dipenuhi kekesalan, tidak puas dengan tubuhnya yang begitu rapuh dan juga lemah. Dia terus berpikir untuk memahami situasi. Namun dengan nada tidak puas, dia bertanya, bagaimana mungkin aku reinkarnasi?
menjadi seseorang yang sudah tua dan tak berdaya. Ia marah dan teriak tak bisa menerima kenyataan ini. Namun dirinya teringat sesuatu. Ia akan menyelami ingatan si pemilik tubuh ini untuk menemukan alasan mengapa sekarang terjebak dalam wujud seorang kakek tua. Dalam ingatan si kakek tua, dunia masa lalunya adalah alam Kunlun yang sangat berbeda dari dunia nyata. Para kultivator mengendalikan energi alam dan memiliki kekuatan luar biasa. Dunia itu dikenal tempat para kultivator berkuasa dengan tingkat kekuatan masing-masing yang berbeda-beda. Tingkat itu dimulai dengan proses pemurnian Qi yang merupakan pemurnian energi vital mereka hingga tingkat tertinggi yang disebut makhluk abadi yang memiliki kekuatan dan pengetahuan tak terbatas. Meskipun reinkarnasi membuatnya menjadi tua, dirinya menyadari bahwa ia bernama Ye Junlin. Nama itu mengingatkan pada masa lalu yang penuh dengan prestasi. Junlin yang dikenal di masa lalu ternyata sangat berbakat. Ia dihormati karena mampu mencapai tahap pembentukan inti pada usia yang sangat muda. Tak hanya itu, Junlin memiliki reputasi yang luar biasa sebagai kepala puncak misti, sebuah posisi prestisius di sekte Xuantian dan menjadi salah satu dari 6 sekte utama wilayah timur. Namun, Junlin menghadapi nasib buruk ketika ia menerima misi penting untuk menghapus iblis yang mengancam dunia. Sebuah serangan mendalam dan tak terduga menghancurkannya. Dalam serangan itu, Diantian yang merupakan sumber energi dan kultivasinya telah dihancurkan dengan kejam dan membuat Junlin kehilangan seluruh kultivasi miliknya. Kekuatannya menghilang dan tubuhnya mengalami kerusakan parah yang membuatnya cacat mental saat itu. Dan setelah kejadian tragis itu, Junlin hidup dalam kehampaan yang menyiksa selama bertahun-tahun. Ia tinggal di sebuah gunung terpencil, jauh dari kehidupan sehari-hari dan segala sesuatu. Junlin terjebak dalam lingkaran depresi, meratapi nasibnya yang berubah begitu drastis. Dia tidak lagi memiliki tujuan atau harapan, bahkan menghabiskan hari-harinya dengan sikap acuh tak acuh terhadap dunia luar. Saat waktu berlalu, Junlin terus hidup sendirian hingga kini usianya 110 tahun. Pria tua itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa terjadi ketika kembali ke masa kini. Gambaran dari masa lalunya secara bertahap muncul di pikirannya. Karena penasaran, ia menemukan bahwa ingatan itu milik Junlin, sosok terkenal dari dunia kultivasi. Ketika dia lebih sadar, tekadnya semakin kuat untuk mempelajari setiap detail kehidupan Junlin sebelumnya. Di tengah tubuhnya yang tua renta, ia menyadari bahwa ingatan Junlin mungkin membantunya memahami nasib aneh yang kini ia alami. Sekarang dia tahu bahwa dia adalah Junlin, tetapi bukan lagi Junlin yang kuat seperti dulu. Ia hanyalah seorang pria tua renta yang lemah tanpa kekuatan masa lalunya. Junlin tahu bahwa waktu yang tersisa untuknya sangat singkat ketika memikirkan usianya yang telah melewati 110 tahun. Bisa saja tiba-tiba napas terakhir dapat keluar dari tubuhnya dan hidupnya saat ini dapat berakhir tanpa peringatan. Karena kesadaran itu, dia ingin memahami apa arti keberadaan barunya kini. Namun, pria itu yang sekarang menjadi Junlin mendadak teringat sesuatu yang menarik. Di tengah rasa kesal karena tubuhnya begitu rapuh, ia menyadari bahwa ada pola yang sering muncul dalam novel-novel yang pernah ia baca di kehidupan nyatanya. Dalam cerita tersebut, karakter yang mengalami reinkarnasi biasanya diberi trik atau kekuatan luar biasa untuk mereka. Junlin mencoba mengingat kembali kehidupannya di dunia nyata. Dia berpikir, mungkinkah aku juga memiliki sesuatu seperti itu? Tiba-tiba, sebatang tongkat kayu milik Junlin tengah ia hentakkan di tanah begitu keras. Ekspresi Junlin yang kecewa kini tersenyum licik. Dengan sikap percaya diri, Junlin berkata lantang, dirinya berkata pada sistem yang dia percaya telah membawanya ke dunia itu. Suaranya bergema serak penuh tuntutan, tangannya terangkat ke arah tak terlihat. Dengan nada protes, dia menyerukan, "Hei, sistem, di mana bilah layar notifikasi untukku?" Ia percaya
Jika reinkarnasi itu sama seperti di dalam novel yang sering dia baca, dan setidaknya berhak atas keistimewaan seperti karakter lainnya. Dan ternyata upaya Junlin sia-sia, karena tak satupun muncul sebilah layar yang akan menyambut kedatangannya di dunia itu. Bahkan, dirinya terlihat begitu kocak dengan tingkah tampak frustasi yang ngambek seperti anak kecil yang terlihat begitu manja. Hahaha. Di tengah kekesalannya, Junlin akhirnya mulai menunjukkan tingkah laku yang kocak. Ia berteriak keras dengan ekspresi dramatis di wajahnya. "Hei, sistem yang bodoh, kenapa kau bersembunyi dariku? Apa kau takut?" Dengan nada protesnya, dia berkata, "Keluar sekarang juga sistem bodoh." Dia berteriak ke langit dan mencoba memanggil sistem tersebut. Ia terus berteriak, mengapa bilah layar sistem yang seharusnya membantu tidak muncul di hadapannya dalam kekacauan dirinya yang sangat lucu. Setelah berteriak keras, Junlin mulai mengubah taktiknya. Ia berperilaku sok sebagai kakek tua yang lugu tak berdaya. Ia mencoba menunjukkan sisi lucu yang menggemaskannya dengan wajah yang sengaja dibuat polos. Sambil berpura-pura mengemis dengan melas, dia berkata, "Tolonglah, sistem yang hebat, kasihanilah kakek tua yang malang ini." Ia bahkan meniru cara mengatupkan tangan seperti sedang memohon. Dia seperti orang tua yang mencoba menarik simpati anak kecil dengan tingkah yang sok lucu. Meskipun upayanya dilakukan dengan berbagai cara, semuanya tetap tidak berhasil. Dengan penuh harapan dan kekesalan, ia memanggil sistem, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia merasa sebuah gagasan melintasi benaknya, seperti pencerahan muncul tiba-tiba. "Tunggu!" katanya, matanya melotot. Ia tiba-tiba teringat sesuatu yang mungkin sangat penting untuk semua ini. Tidak sadar, ia merasakan semangat baru yang membuat tubuhnya yang lemah bergerak dengan optimis. Junlin termenung sejenak, seolah-olah ia berusaha menggali sesuatu. "Tunggu, ada sesuatu," gumamnya pelan. Ia ingat bahwa ia menyimpan sesuatu yang sangat penting. Tangannya dengan cepat merogoh ke dalam saku bajunya untuk memastikan benda itu masih ada. Saat ia menyadari bahwa barang yang ia cari benar-benar ada di sana, harapan dan jantungnya membuncah. "Ini dia," katanya dengan suara penuh antusias, percaya bahwa hasilnya mungkin menjawab semua pertanyaan yang menggantung di benaknya. Entah siapa itu Yao Lao, tiba-tiba muncul di pikirannya, meskipun dia sendiri tidak yakin siapa itu. Namun, ketika Junlin menemukan sesuatu, sebuah cincin yang kini dipegang, membuat perhatiannya teralihkan. Seolah-olah ia baru saja berbicara dengan cincinnya, wajahnya bersinar, dan bibirnya tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar dan berharap. Akhirnya, "Ini dia," ujar Junlin. Tetapi saat itu, tingkah Junlin menjadi aneh. Ia tertawa kecil sendirian, suaranya pelan tetapi tampak tak waras. Usai menamai cincin itu sebagai Yao Lao, tampaknya cincin tersebut tak merespon. Entah bagaimana atau tampak seperti tidak warasnya, Junlin juga berpikir bahwa cincin tersebut bisa ia ajak berbicara. Hahaha. Junlin semakin depresi, wajahnya seperti aktor drama penuh derita, entah karena imajinasi liar atau harapan terlalu tinggi. Ia bicara pada cincin itu, seolah benda itu mendengar dan menanggapi. "Hei, cincin bodoh," dia berkata seolah marah dengan lucunya. "Jangan pura-pura tidak tahu dan diam saja. Aku tahu kau sembunyi di dalam sana, jadi berhentilah main petak umpet denganku." Tingkah lakunya kian aneh dan tidak waras. Berbicara kepada cincin terlihat seperti karakter komedi lucu. Hahaha. Setelah berpikir sejenak, Junlin tampak dramatis. Wajahnya kesal dan juga malu mengingat bicara kepada cincin. "Ini sangat absurd. Apa yang kupikirkan? Apakah aku percaya cincin ini bisa bicara?" Gumamnya bernada kesal. Dengan tubuh lemas dan pucat lesu, ia membuang cincin tersebut, seolah melepaskan kekesalan yang tampak bodoh. Tetapi tingkah lakunya yang terlalu serius justru membuat dirinya semakin kocak. Ia bergumam, "Aku benar-benar bodoh. Sangat memalukan berbicara kepada cincin." Junlin emosi dan terjebak merasa buntu. Ia melepas amarah dan teriak di tengah hutan.
Wajah memerah dan urat lehernya menonjol. Kenapa nasibku begini? Tanyanya marah. Tak hanya berteriak, ia mengangkat tongkatnya, seolah mengatasi amarah dan mengarahkan tongkat ke langit yang tak bersalah. Dasar langit tak berguna, apa kau mengejekku dari atas sana? Teriaknya. Situasi justru terlihat lucu karena gerakan dramatis dan tindakannya yang impulsif. Ia seperti aktor komedi yang menantang semesta. Setelah kata-kata kasarnya terdengar, tiba-tiba sebuah bilah layar muncul di depan Junlin. Di layar itu tertulis dengan tegas, "Berhentilah bersembunyi di balik amarahmu, dan cobalah menjadi orang yang lebih beradab." Pesan singkat itu membuat Junlin terdiam. Meskipun kesan lucu tetap menyelimuti keadaan aneh tersebut. Hahaha. Junlin langsung terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca dengan ekspresi haru yang dibuat-buat ketika akhirnya bilah layar itu muncul. Meskipun dalam hatinya ia merasa sistem ini curang, ia mencoba menahan emosinya dengan cara yang sok lugu. Aku hampir saja mengira diriku akan menjadi sampah tanpa tujuan, gumamnya dengan nada sedih. Seolah-olah drama hidupnya baru saja mencapai puncaknya dan membuat dirinya tampak semakin kocak. Sistem itu akhirnya menanggapi keluhan pilu Junlin dengan nada penyesalan. "Maafkan aku," kata sistem dengan suara yang tulus. "Aku tadi tertidur pulas. Tetapi sebagai penebusan atas kesalahan ini, aku akan memberimu sebuah hadiah spesial." Junlin terdiam sejenak. Wajahnya berubah penuh rasa penasaran sekaligus lega mendengar janji sistem yang ia harapkan sedari tadi kini tiba. Ditambah Junlin dengan wajah begitu lebay menatap sistem. Semangat Junlin langsung membara ketika dia mendengar permintaan maaf dan janji sistem untuk memberikan hadiah. Ekspresinya sangat antusias, sepertinya dia ingin segera membuka hadiah tersebut. Namun, dengan mata berbinar dan senyum lebar yang membuatnya terlihat bodoh, semangatnya tampak berlebihan. Wajah optimisnya semakin lucu, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sistem pun akhirnya memberi ucapan selamat kepada Junlin, mengumumkan hadiah yang telah disiapkan. Kamu akan mendapatkan skill khusus, yaitu kekuatan melalui kesulitan. Sistem melanjutkan penjelasan, dengan skill ini, jika kamu melawan orang yang lebih kuat darimu, kamu akan mendapatkan kekuatan mereka dan menjadi lebih kuat satu level dari lawanmu, secara permanen dan tanpa efek samping. Junlin mendengarkan dengan mata terbelalak, semakin lucu kebodohannya. Junlin langsung tertegun dengan ekspresi penuh keterkejutan dan kekecewaan saat melihat hadiah yang diberikan sistem. Dia mulai mengomel dengan nada kesal dan gaya khas kakek tuanya yang lucu. "Bagaimana aku bisa hidup dengan hadiah seperti ini?" sambil melampiaskan kekesalannya kepada sistem. Wajahnya yang penuh komedi dan teriakannya yang cempreng semakin menunjukkan penyesalan atas hadiah yang dia anggap tidak masuk akal. Junlin kemudian melanjutkan keluhannya, kini dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Tapi tunggu, bagaimana kalau aku harus melawan seseorang yang sekuat tingkat immortal?" tanyanya dengan nada panik kepada sistem yang jelas terdengar lucu. Wajahnya menunjukkan campuran antara ketakutan dan kebingungan, seolah-olah ia benar-benar membayangkan keadaan itu terjadi, sementara tingkah lakunya yang dramatis membuat semuanya menjadi semakin menggelikan. "Aku tidak akan pernah berbohong, bahkan jika kau adalah seorang kakek tua yang konyol seperti dirimu sekarang," jawab sistem layar dengan tenang. "Kau bisa mencoba sendiri untuk membuktikannya, dan aku jamin hasilnya tidak akan mengecewakan." Junlin mendengarkan sistem dengan ekspresi setengah percaya, tetapi sikapnya tetaplah lucu dan membuat seluruh situasi terlihat seperti drama komedi. Hahaha. Junlin langsung bersorak dengan penuh semangat setelah mengetahui bahwa itu adalah hadiah sebenarnya dari sistem. "Akhirnya aku akan menjadi orang yang tak terkalahkan," serunya sambil tersenyum lebar. "Kalau begitu, siapa yang butuh kultivasi?" ia bertanya dengan berlebihan. Buang itu, tingkah lakunya si kakek tua yang meremehkan, tetapi terlalu bersemangat membuat suasana menjadi kocak, seolah-olah ia yang bau tanah sudah mengendalikan dunia tanpa usaha lagi.
Bila sistem tiba-tiba muncul kembali dan memotong kegembiraan Junlin saat dia sedang larut dalam kegembiraan. "Hei, ingat, usia hidupmu hanya tersisa 1 jam lagi," kata sistem dengan nada datar yang tampak mengerjai. Setelah mendengar itu, ekspresi Junlin langsung berubah drastis dari senang menjadi panik, dan tingkah lakunya yang lucu menunjukkan campuran antara ketakutan dan kebingungan yang tak tertahankan. Hahaha. Setelah menyadari bahwa usianya hanya tinggal sebentar, Junlin langsung dibuat panik oleh sistem. Dengan tubuh renta yang gemetar, ia segera bergegas turun gunung. Meskipun langkahnya terlihat canggung dan lucu. "Aku harus menemukan lawan secepatnya," pikirnya dengan penuh tekad, berharap bisa memperpanjang hidupnya lagi. Tingkahnya yang terburu-buru dengan sakit encok pinggangnya, namun kocak membuat situasi menjadi lebih menggelikan. Hahaha. Saat Junlin menuruni gunung dengan tubuh yang rapuh dan langkah gemetar. Ekspresinya begitu polos namun terlihat sangat panik dan koclak. Kekocakannya semakin menjadi saat sistem kembali muncul dan berkata, "Sisa hidupmu sekarang tinggal 35 menit lagi." Mendengar itu, Junlin langsung semakin tergesa-gesa merasa telah dikerjai sistem yang cerewet, meskipun langkahnya yang lemah membuat setiap gerakannya tampak lucu dan penuh keputusasaan. Dalam perjalanan menuruni anak tangga gunung, Junlin tiba-tiba menghentikan langkahnya dengan cepat. Dia melihat ke langit yang mendadak kelam, dan dia bertanya-tanya, "Apa ini? Apakah ini sekelompok monster?" Ekspresi panik di wajahnya semakin terlihat, dan ia terus menatap langit dengan rasa panik yang menggelikan namun mulai tergesa-gesa. Adegan kemudian berpindah dan terlihat atmosfer berubah menjadi langit yang kelabu, dihiasi oleh awan yang pekat dan kilat yang menggelegar. Di sanalah sekelompok orang berdiri dengan gagah menatap awan di tengah panorama yang menakjubkan itu. Mereka adalah anggota sekte Suantian yang dipimpin oleh Su Yunian, sang ketua sekte yang melegenda. Namun, wajah mereka tampak bersemangat seperti mereka menatap lawan yang ganas. Di tengah awan kelabu yang penuh petir menyambar, terlihat sesosok iblis bersayap yang memancarkan aura kegelapan. Iblis tersebut melayang dengan angkuh di udara, memperlihatkan wujudnya yang menyerupai manusia burung. Pertarungan sengit akan terjadi dengan Su Yonian dan para rekannya dari sekte Suantian berusaha menghadapinya. Mereka siap bergerak penuh strategi, berusaha untuk menghadapi makhluk iblis yang penuh kesombongan itu. Setelah melihat iblis burung yang sombong, Su Yonian terlihat kesal dan memarahi lawannya. Dengan suara yang sangat marah, Yunian berkata, "Sosokmu seharusnya sudah musnah, terjatuh ke dalam jurang tak berujung." Dia kemudian mengutuk iblis burung itu sebagai makhluk yang kejam, karena telah menghancurkan kerajaan Li selama bertahun-tahun. Ia mengancam iblis dengan mengatakan bahwa masa kelamnya harus berakhir sekarang. Setelah mendengar ancaman dari lawannya, iblis burung itu hanya tertawa ringan dan mulai melepaskan kekuatan gelapnya. Ia menggerakkan seluruh tubuhnya dengan kuat dan mengeluarkan aroma iblis yang sangat pekat, mengubah langit menjadi awan gelap yang mengerikan. Dengan meningkatnya tekanan udara, kilat petir muncul, menciptakan suasana yang menakutkan dan menggemparkan langit tersebut. Su Yonian dan rekannya terperanjat dan tidak dapat mempercayai kekuatan luar biasa yang dikeluarkan iblis burung. Mereka menyadari bahwa iblis itu telah berkultivasi pada tingkat yang sangat tinggi. Ternyata, iblis burung itu telah mencapai tingkat Soul Nascent yang sangat langka di dunia mereka. Meskipun kenyataan yang mereka hadapi tampak begitu kejam, Su Yonian tetap tidak gentar. Ia dengan tegas mengingatkan rekannya bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Meskipun iblis itu kuat, semangat juangnya membara dan seluruh timnya dimotivasi untuk berjuang. Mereka bergerak maju dengan tekad bulat, siap untuk menghadapi iblis burung yang menakutkan itu. Walaupun Yunian sendiri ragu bahwa mereka semua akan selamat, namun ketegasan dan semangat kepemimpinannya berhasil mendorong semua rekannya untuk menjadi sosok pemberani. Dengan semangat yang menggelora, mereka bersatu untuk melawan dan melindungi sekte Suantian.
Mereka dengan cepat menyerang iblis burung di langit, siap menghadapi bahaya demi keselamatan sekte mereka dari malapetaka yang disebabkan iblis burung yang kejam. Di atas langit yang tinggi, di sanalah tanpa gentar dan dengan gagah berani, seluruh rekan Union bergerak maju. Mereka bersatu melawan musuh iblis burung yang kelam dan juga menghadapi para prajurit iblis lainnya. Dengan tekad yang kuat, mereka berjuang untuk bertarung melawan setiap musuh yang ada di hadapan mereka masing-masing tanpa ada rasa takut sedikit pun. Junlin menyaksikan kejadian itu dari atas gunung, di balik pertarungan sengit sekte Xuantian. Ia berteriak keras, menatap langit dan memohon agar iblis yang sedang bertarung mendengar dan melihatnya. Dirinya berharap akan segera mendapatkan serangan dari iblis burung tersebut. "Iblis burung di langit!" teriak Junlin. Di tengah kepanikan Junlin, sebuah bilah layar kembali muncul, mengingatkan bahwa waktu hidupnya hanya tersisa 20 menit lagi, ujar sistem kepada Junlin. Sampai Junlin panik begitu kocak, di tengah sistem terus mengatakan kepadanya. Junlin berkata kepada sistem bahwa dia merasa waktu semakin cepat. Sambil berteriak minta iblis burung di langit menyerangnya, ia mengeluh bahwa sistem terlalu sibuk dan terburu-buru. Ocehan sistem semakin membuat Junlin panik dengan tingkah kocaknya. Dengan gigi ompongnya, Junlin menginstruksikan sistem, "Dasar sistem, kau terlalu bawel. Apakah kau tidak tahu pinggangku rasanya mau copot?" Dengan waktu yang terbatas, Junlin bergegas dengan tubuh tua rentanya yang lemah. Tidak tahu apakah dia pelin-pelan atau bodoh, Junlin justru kembali menaiki anak tangga ke atas gunung. Karena tampaknya dia memiliki sebuah ide. "Aduh, pinggangku seperti mau copot. Tubuhku ini sangat menyiksa, tetapi aku tidak kuat untuk naik tangga lebih jauh. Jadi, pilihan terbaik adalah mencari puncak gunung yang memiliki pandangan yang lebih luas." Junlin bertingkah semakin kocak dengan tindakannya yang bodoh. Di tengah awan yang kelam, iblis burung menerima sebuah serangan. Namun, dirinya tidak terluka sedikit pun. Dan dengan nada meremehkan, ia berkata, "Hanya ini kekuatan kalian? Terlalu lemah untukku," ujar iblis burung kepada Union, sambil memperlihatkan keangkuhannya. Iblis burung dengan cepat dan ganas menanggapi serangan. Dengan suara yang menggema menakutkan di langit, dia berkata dengan keangkuhan, "Inilah kekuatan sejati dari iblis Nascent Soul," sambil menyemburkan api keunguan yang dahsyat ke arah Union dan rekan-rekannya. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat, serangan ganas iblis burung menghantam Union dan rekan-rekannya. Dan dalam seketika, mereka semua terjatuh dan terluka parah, melayang dari langit hingga menuju tanah tak berdaya akibat kebrutalan iblis burung tersebut. Dengan hanya satu semburan api yang dahsyat, iblis manusia burung berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Union dan rekannya terluka parah, tersungkur tak berdaya di tanah akibat serangan mematikan itu. Iblis manusia burung tampak begitu puas dan tersenyum angkuh dengan hanya satu serangan yang mematikan. Dengan kesombongannya yang tidak tertandingi, ia berkata kepada Union dan menantangnya secara langsung untuk bertarung sampai akhir dan bersiap untuk melenyapkannya tanpa ampun, ujar iblis burung itu kepada Union dan rekan-rekannya. Di tengah ketegangan saat iblis manusia burung begitu serius memandang lawannya, tiba-tiba muncul sosok seorang kakek tua dari kejauhan di atas bukit. Dengan suara cempreng yang mengejutkan, kakek itu berteriak lantang kepada iblis burung tersebut, menyebutnya sebagai makhluk yang sangat sombong. "Hei burung besar yang bodoh, kau tak lebih pintar dari ayam kampung," ujar Junlin, sambil melambai-lambaikan tongkatnya dengan tingkah kocak dari atas bukit. Mendengar ocehan penuh penghinaan yang begitu dalam, iblis burung mendongak ke arah sumber suara dengan ekspresi penuh amarah. Dari atas langit yang gelap, ia berteriak keras kepada sosok tua renta di kejauhan. "Hei, orang tua bau tanah, kau sungguh berani menghinaku seperti itu. Apa kau benar-benar sudah bosan hidup dan ingin aku menghabisimu sekarang?" ujar si burung dengan nada kesal, matanya menyala-nyala,
menatap Junlin yang berdiri dengan gaya konyol di atas bukit. Entah dari mana Junlin mendapatkan toa bobrok yang suaranya terdengar begitu parau, namun tanpa ragu ia memekikkan suaranya semakin cempreng. "Woi, burung bodoh yang besar, kalau kau marah ayo pukul aku langsung. Tapi kalau kau pengecut dan tidak datang, berarti kau akan jadi cucuku," teriak Junlin dengan penuh percaya diri, sambil mengayunkan toa itu seolah menantang iblis burung dengan gaya yang sangat konyol dan lucu. Junlin akhirnya teringat sesuatu yang membuatnya tersenyum sendiri. Dia merasa sangat beruntung bahwa ia tiba pada waktu yang tepat karena toa butut yang ia teriakan itu terbuat dari batu roh. Batu roh itu berasal dari ingatannya yang muncul begitu saja, yang ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Junlin, yang entah kenapa begitu lucu dan aneh. Sementara mendengar teriakan Junlin yang semakin mengganggu, iblis manusia burung itu merasa darahnya mendidih. Wajahnya yang angkuh kini terlihat culun, sangat marah. Dirinya pun berkata dengan nada penuh kebencian, "Baru pertama kali ini aku bertemu dengan kakek tua bau tanah yang begitu sombong," ujar iblis manusia burung. Sangat kesal dan hampir tak bisa menahan emosinya karena terhina oleh ocehan Junlin. Sementara di bawah tanah, Yunian dan seluruh rekannya terjatuh dengan keras. Setelah beberapa saat, mereka mulai bangkit dan terkejut melihat sosok legendaris yang muncul di hadapan mereka. Sosok itu dikenal dengan sebutan Adik Ye dari Misty Peak. Kehadirannya yang begitu mengesankan membuat semua orang terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Salah satu rekan Yunian bertanya dengan bingung, mengapa Ye Junlin yang sudah lama menjauh dari dunia tiba-tiba muncul di saat seperti ini? Yunian menjelaskan, mungkin Ye Junlin ingin membantu memberantas iblis. Meski sayangnya ia dulu dibodohi dan kehilangan kultivasi, membuatnya tak berguna lagi. Rekan Yunian lainnya tampak khawatir, bahkan terkejut mengapa Ye Junlin justru menjemput ajalnya dengan menghina Raja Burung Iblis Ching Peng. Ujar mereka semua keheranan. Mendengar kisah dari Yunian dan rekannya, Raja Burung Iblis King Peng pun meremehkan. Ia tertawa dan berkata, "Hahaha, jadi kau kakek tua bau tanah yang menjadi sampah tak berguna puluhan tahun lalu," ujar King Peng dengan angkuh sambil menghina Junlin. Junlin yang ompong, matanya mulai sayup dan lelah, lalu berkata sebisanya, "Dasar burung iblis yang besar tapi lemot, aku tidak perlu menggunakan kultivasi, hanya untuk menghabisi dan menjadikanmu sebagai burung panggang yang sangat lezat. Dasar bodoh." Junlin kini tampak mulai melemah, begitu kocak dan meracau tidak jelas. Sementara itu, pengingat dari bilah sistem terus mengatakan bahwa Junlin hanya memiliki sisa waktu 10 detik saja sebelum dirinya benar-benar binasa. Ujar sistem kepada Junlin membuatnya semakin tidak berdaya begitu culun. Mendengar perkataan bilah sistem mengingatkan, Junlin tampak mulai matanya semakin redup. Dirinya berkeringat dan bergumam di dalam hati. "Sial, mengapa burung bodoh itu sangat lamban menyerangnya?" ujar hati Junlin begitu kesal. Mendengar hitungan mundur. 10, 9, 8, 7. "Tolong, cepatlah serang aku burung bodoh," ujar Junlin di hitungan keenamnya tampak kesal namun begitu kocak. Tiba-tiba, pada hitungan yang kelima, Raja King Peng yang marah meledak dalam amarahnya. Dengan teriakan menggelegar, ia meluncurkan jurus dahsyatnya. Serangan api yang membara, menyala-nyala ke arah Junlin dengan penuh ambisi. "Pergilah ke neraka, kakek tua. Aku akan mengubahmu menjadi abu," ujar King Peng dengan tawa mengejek, seakan tidak sabar melihat tubuh Junlin hancur dalam sekejap. Dan di sanalah begitu mengerikan, serangan dahsyat King Peng melesat menuju Junlin. Namun yang mengejutkan, Junlin justru tampak senang, senyum aneh terukir di wajahnya. Akhirnya, sesuatu yang menarik terjadi juga," ujar Junlin penuh semangat, seolah menantikan serangan itu dengan antusias. Saat itulah, sebuah bola mata besar terlihat, memancarkan cahaya yang begitu terang. Ukiran yang bercahaya muncul dari bola mata Junlin. Mata itu bersinar dengan intensitas luar biasa, menyatu membentuk simbol sihir yang agung, sebuah kekuatan yang bahkan menggetarkan sekitarnya. Dan tepat ketika mata Junlin bersinar terang, sebuah bilah status kembali muncul di hadapannya.
Bilah itu memberikan pengumuman dengan suara yang jelas. Junlin telah berhasil mengalahkan musuh yang berada pada tahap Nascent Soul awal, dan kini dirimu telah mencapai kultivasi Nascent Soul tahap menengah. Ujar pemberitahuan sistem kepada Junlin, sebuah pencapaian besar yang membuatnya merasa lebih kuat. Sementara di sisi Junlin, tampak perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba tubuhnya bisa bergerak dengan sangat leluasa, seperti kebangkitan baru yang tak terduga. Wajahnya kembali muda, jauh lebih segar seperti dulu. Tangannya yang semula keriput kini tampak halus, dan pinggangnya yang sebelumnya encok kini terasa ringan. Seolah-olah dia telah dipulihkan sepenuhnya. Tak hanya itu, dirinya kini sudah berada pada tingkat Nascent Soul tahap menengah. Mendengar Junlin merasa puas dan terkejut. Sistem muncul kembali dengan suara yang tenang dan tegas. Junlin, tidak perlu merasa khawatir, kata sistem dengan yakin. Sistem ini memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, dan segala hal yang terjadi sudah dalam perhitungan yang matang. Dan saat itulah serangan King Peng datang dengan ganas. Sementara Junlin terlihat dari atas bukit, dengan sikap tenang namun penuh tekad, tengah mengeluarkan sebuah jurus yang luar biasa. Setelah dirinya berhasil berubah dengan sempurna, King Peng tampak terkejut dan kebingungan melihat kejadian yang sangat aneh. Dan dia terus menatap Junlin dengan penasaran, tidak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di hadapannya. Sementara Yunian dan rekannya yang berada di bawah bukit, mereka tampak begitu terkejut dan takjub oleh energi yang mengerikan itu. Rekan wanita Yunian pun tidak bisa menahan rasa penasarannya, bertanya-tanya apakah adik Ye atau Junlin masih selamat. Ujar mereka dari sekte Suantian. Di tengah badai serangan yang begitu dahsyat, dengan percaya diri, Junlin mengangkat teratai api yang berkilauan, sembari tersenyum lebar penuh kebahagiaan. Akhirnya aku kini menjadi seorang Nascent Soul yang kuat, ujarnya bangga. Sebuah kekuatan tempur teratas yang begitu mengerikan, ujar Junlin dengan nada menantang, menatap tajam ke arah King Peng. Melihat perubahan luar biasa pada Junlin, King Peng tampak gemetar dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia sama sekali tak menyangka bahwa Junlin telah mencapai tahap Nascent Soul, bahkan dengan tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam King Peng, tatapannya penuh keterkejutan dan rasa tidak percaya saat menatap Junlin. Tidak hanya King Peng yang terkejut, Yunian dan rekannya pun heran tak percaya. Bagaimana mungkin adik Ye yang terlihat tua renta, ternyata seorang ahli Nascent Soul, teriak Yunian dengan ekspresi kocak keheranan. Mereka menyadari penampilan Junlin yang rapuh selama ini hanyalah kedok. Dasar licik, diam-diam adik Ye telah mencapai Nascent Soul, ujar Yunian dengan nada iri dan gumam rekan-rekannya yang terkejut. Sementara Junlin berdiri tegap, berwibawa dengan wajahnya yang memukau. Nantikan manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua. Ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Chapter 2 ya sob. Sebelum Yui pamit, terima kasih banyak untuk Sobat Klonime yang selalu mendukung dengan menonton hingga akhir. Buat sobat yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ingin berapresiasi, Yui akan sangat berterima kasih atas traktiran secangkir kopi hangat di deskripsi video atau melalui super chats, super thanks, dan super stickers. Dukungan kalian membuat Yui semangat untuk menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa lagi Sobat Klonime. Bye-bye.